Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami tim ekspedisi tengah malam. Hari ini kita berada di tengah kota, tepatnya berada di taman yang jarang sekali khalayak berada di sini. Hari ini kita akan membahas mengenai asal-usul tentang Prabu Siliwangi dan Kian Santang. Tetapi sebelum melanjutkan cerita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu seorang perempuan hijabers, cantik, dan lain-lain lah, pokoknya mas semua lelaki pada kelepek-kelepek, termasuk kameramen di sini. Silakan teh, boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya asli orang sini. Asli orang sini ternyata. Nah, selanjutnya mohon maaf apabila dalam cerita ini masih ada kekurangan. Teman-teman bisa menambahkan di komentar untuk menambah wawasan dan informasi lanjutnya bagi kami semua di sini. Oke, lanjut. Kian Santang adalah tasawuf dari tanah Pasundan yang ceritanya begitu melegenda, khususnya di hati masyarakat tanah Pasundan. Nah, jadi sebenarnya itu Kian Santang itu diceritakan oleh Raden Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang, yaitu putra dari Prabu Siliwangi. Ketika menyebarkan Islam di tanah Cirebon sampai dengan Pasundan, yang kisah-kisahnya ada di sebuah buku yang ditemukan oleh beberapa arkeolog. Nah, kalau arkeolog itu apa, Kak? Arkeolog, menurut saya, arkeolog itu sebuah ilmu keperbakalaan atau ilmu tentang mempelajari kebudayaan pada masa lalu. Menurut saya, mohon maaf apabila ada kurang tepat lah. Oke, lanjut lagi. Yang menarik dari cerita ini yaitu Kian Santang itu begitu sakti mandraguna. Saking saktinya, ia ingin melihat darahnya ia sendiri. Menurut kisah bahwa Raden Kian Santang itu pernah menyeberangi danau dengan berkuda. Sewaktu itu Raden Kian Santang mendapatkan wangsit Tapabrata-nya bahwa di tanah Arab itu ada seorang guru yang bisa memenuhi keinginannya. Nah, tadi saya dengar ada kata Taprabrata. Taprabrata itu apa? Nah, Tapabrata itu seperti leluhur lah, leluhur. Nah, riwayatnya itu bahwa dia itu adalah seorang Sayyidina Ali. Tetapi masih menjadi bahan perdebatan di berbagai pakar para sejarah. Nah, mungkin cukup sekian cerita pertama. Cerita kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, Aupan. Jadi begini, melanjutkan dari cerita yang dari cerita pertama, yang saya ketahui mungkin ini benar ya. Ketika Raden Kian Santang sayembara ke tanah Arab, dia ingin mencari waliullah. Ya, dia disebut kata Bayu tadi, Sayyidina Ali. Nah, Raden Kian Santang pun ingin mencari ke dia Sayyidina Ali di mana ada seorang kakek. Kian Santang pun menghampiri kakek itu. Hai kakek, apakah kau dengan Sayyidina Ali? Kakek itu terdiam dan tersenyum dengan lembut dan manis. Kata kakek itu ya, yang bernama Sayyidina Ali, kau ingin bertemu dengan waliullah untuk apa? Dan Raden Kian Santang pun ingin, saya menantang dia karena dia sakti. Raden Kian Santang. Kakek itu bertanya, wahai anak muda, ketika jika ingin kau bertemu dengan Sayyidina Ali, cobalah saya limpitkan satu tongkat, dia menancapkan ke tanah. Kau ingin bertemu dengan Sayyidina Ali, coba angkat dulu tongkat ini. Lalu Sayyidina Ali pun pergi, yang kakek itu tadi ya, pergi. Dan Kian Santang pun berusaha mencabut, tapi tidak bisa. Akhirnya
Kian Santang pun mencoba dengan sekuat ilmu, tenaga, dan kebatinannya untuk mencabut itu. Ternyata pas mencabut tongkat itu, dia kesusahan, sangat susah sekali. Sampai ilmu keluarin, sampai akhirnya darah pun keluar dari tangan Raden Kian Santang itu. Nah setelah itu pas itu datang kembali seorang kakek, yaitu Saidina Ali. "Hai anak muda, apakah kau bisa mencabut itu?" Kata si Raden Kian Santang itu, "Wahai kakek, saya tidak bisa melakukan ini." Dan akhirnya kakek itu cabutlah tongkat itu. Bisa, dan Raden Kian Santang pun tercengang dengan bahwa kok bisa sih? Anda siapa? Kata si kakek itu bertanya, "Saya yang kau cari, saya adalah Saidina Ali," kata. Nah dari pas itu Raden Kian Santang pun tertunduk dan menangis. Dia menangis karena Saidina Ali ini di depan saya gitu. Akhirnya lama kelamaan dia ingin tertarik dengan ajaran gurunya itu. Akhirnya oleh guru diangkatlah, dibawalah si Raden Kian Santang. Dan singkat cerita, akhirnya Raden Kian Santang pun masuk Islam. Nah lepas itu dikasih syahadat. Udah itu dia belajar mungkin bapak tahunnya nggak tahu ya, lama di tanah Arab. Bapak itu udah belajar, dan Kian Santang pun disuruh pergi, "Hai anak muda, kau pulanglah ke tanahmu, yaitu ke tanah Jawa Pasundan, dan sebarkan ajaran Islam di sana." Raden Kian Santang pun menuruti gurunya, pulanglah ke tanah Pasundan Jawa. Lepas itu dia menyebarkan tanah Islam, agama Islam di tanah Jawa. Lepas itu terdengar oleh Prabu Siliwangi, kok anak saya Raden Kian Santang jadi begini nih ketika sayembara ke tanah Arab, apa yang terjadi? Akhirnya Raden Kian Santang pun menceritakan, "Wahai anak Prabu, ayahnya ya Prabu Siliwangi, saya di sana belajar tentang agama Islam. Ternyata selain saya alami, saya kerjakan selama ini di tanah Pasundan Jawa yang sampai pelosok-pelosok tanah Jawa, sampai terdengar oleh ayahanda Prabu Siliwangi." Lama kemudian anaknya Raden Kian Santang menghampiri ayahandanya Prabu Siliwangi. "Ayahanda, saya telah pulang dari tanah Arab. Saya telah bertemu dengan guru saya, yaitu Saidina Ali. Saya di sana banyak belajar. Ternyata ada lebih baik agama yang lebih baik daripada saya, yaitu Islam. Selama ini ayahanda lakukan terhadap saya, keluarga saya. Ternyata Islam itu lebih baik, lebih mulia." Ayahanda pun, ayah Prabu Siliwangi pun merasa tersinggung lah. Di situ ada suatu perdebatan, cuman nggak diceritakan ya pasal perdebatan itu tentang apa. Akhirnya Raden Kian Santang pun mengalah dan pergi lagi ke tanah Arab, seminar lagi dengan bertemu gurunya. Lepas itu Raden Kian Santang ini mengislamkan ayahandanya, tapi ayahanda menolak dengan ajaran Islam itu. Nah, lepas itu Raden Kian Santang pun pergi lagi ke tanah Arab untuk memantapkan ilmunya lagi tentang ajaran Islam, belajar di sana lebih lama lagi dengan gurunya. Singkat cerita, lama di tanah Arab, dia pergi lagi ke tanah Pasundan, tanah Jawa, tapi dengan gurunya Saidina Ali. Nah, niat Raden Kian Santang Saidina Ali pulang ke tanah Jawa, Pasundan, tetapi dengan insting Prabu Siliwangi dengan keilmuannya, dia merasakan bahwa anaknya Raden Kian Santang dan Saidina Ali akan menghampiri dirinya ke tanah Jawa, ingin mengislamkan saya. Setengah perjalanan, Prabu Siliwangi pun istrinya tapak karena tidak ingin diislamkan dengan ajaran Islam. Dia lebih percaya dengan ajaran Hindunya. Dia pun seistana kerajaan Pasundan pun bergoib. Bergoib itu dengan artian tidak ada yang tahu siapapun, bahkan anaknya pun sendiri. Nah pas itu apalah ya Prabu Siliwangi itu dan menggoibkan daerahnya itu Pajajaran, tidak ada yang tahu. Itu cuma hutan belantara yang belantara yang kosong lah, tanpa ada penghuni. Nah pas itu Raden Kian Santang dan Saidina Ali pun berjalan ke tanah Jawa Pasundan. Jika cerita sampailah kata Saidina Ali, "Wahai Raden Kian Santang, apakah benar ini tempatmu, tanah Jawa Pasundan?" Kata Raden Kian Santang, "Ya benar, saya nggak salah, ini tempatnya." Oke, tapi heran Raden Kian Santang, kenapa bisa hilang itu? Dan akhirnya Saidina Ali dan Raden Kian Santang pun kita heran di sana ya.
ternyata Prabu Siliwangi itu tapa entah di mana. Konon katanya Prabu Siliwangi dan para prajurit yang lain pun dia menjelma menjadi harimau putih yang disebut sampai sekarang macan putih. Itulah tiga cerita yang saya tahu. Apabila saya salah ya mohon maaf. Ini yang saya hafal gitu. Cukup sekian mungkin dari saya. Mungkin cukup sekian mengenai cerita tentang asal-usul Prabu Siliwangi dengan Raden Kian Santang. Malam ini kita tidak cuma cerita-cerita tentang asal-usul, tapi ada sesi uji nyalinya yang akan dilakukan oleh saudara Teddy di tempat yang sangat mistis, yaitu masih di tempat sini, tapi ya mistisnya lah itulah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi ini tengah malam ya, ini menakutkan sekali karena di tengah malam ini hujannya rintik-rintik dan ini ada di sebuah taman dan perumahan kota Bandung. Dan ini udah lama nggak pakai kan. Soalnya udah banyak jukut-jukut yang udah pada tinggi. Dan kedengar suara aneh-aneh kayaknya guys. Ini sepi banget loh sebenarnya guys. Ini di tengah malam hujan rintik ini guys. Mungkin udah larut malam sekali dan suasananya sangat beda sekali guys. Ya, dan ditambah hujan rincik-rincik di tengah malam gini guys.
kayak di belakang gitu, kayak yang ngintip, nggak tahu guys. Kurang paham sampai merinding, lama gini hilangnya guys. Apaan tuh? Stop. Cek. Bener. Nah, oke, baik. Peserta kita sudah menyerah. Ya, Saya ingin menanyakan bagaimana suasana yang berada di sini. dari menit pertama saya ke sini agak biasa saja. Pas lebih dari beberapa menit ya banyak seperti kayak gerbang berbunyi, dan di belakang kayak nggak tahu langkah kaki atau kayak yang ada nimbuk batu. Saya bener sangat serem sekali soalnya kan di tengah malam gini, Ya. tambah kan ini hujan terus Hujan deras kecil gitu, dan banyak suara-suara yang aneh sih, tapi nggak tahu ya menurut kamera gitu, suaranya nggak tahu kedengar atau enggak, tapi itu saya merasakan gila, Ya, serem sekali. ini tempatnya cukup bagus sih buat Ya, ini. emang sih. Tapi ini udah larut, Ya. udah hujan juga, udah mulai gede. Mungkin kita sampai di sini aja. Buat kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu, dua, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, punten. Kayak kan volume kan. Hati-hati ya bro. Tiga. Sekian, terima kasih. Oh ya Allah. Si Teddy deh. Mistis, yaitu masih di tempat sini, tapi ya mistisnya lah itulah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.